Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang secara harfiah adalah bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tepat dan sempurna. Sebab tidak ada satu bacaan sejak manusia mengenal tulis dan baca pada 5.000 tahun lalu dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, yang merupakan bacaan sempurna lagi mulia. Mukjizat adalah sebuah peristiwa, urusan, perkara luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menentang orang-orang Arab, mereka tidak kuasa melawan meskipun mereka merupakan orang-orang yang fasik. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Ada 3 unsur pokok dapat disebut mukjizat. Pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Dan ketiga, mukjizat tidak terkalahkan. Secara umum, mukjizat dapat dibagi 2, yakni mukjizat yang bersifat hisiah, material inderawi, dan mukjizat yang bersifat aqliyah, rasional. Mukjizat nabi-nabi terdahulu semuanya merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka material dan inderawi dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan masyarakat di mana nabi berdakwah. Peristiwa perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam ombak dan gelombang yang dahsyat. Kemudian, tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api dan penyembuhan yang dilakukan Nabi Isa atas izin Allah dan lain-lain. Semuanya bersifat material inderawi, terbatas pada lokasi tempat Nabi berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing Nabi. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang sifatnya bukan material inderawi tetapi aqliyah, dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian itu, maka Al-Quran tidak terbatas pada suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya, kapan dimanapun dia berada. Perbedaan tersebut dikarenakan 2 hal pokok. Pertama, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hidup masyarakat dan masa tertentu. Olehnya, mukjizatnya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut, tidak untuk sesudah mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, sehingga kebenaran ajarannya harus selalu siap dipaparkan kepada setiap orang dan dimanapun mereka berada. Kedua, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sangat membutuhkan bukti kebenaran yang harus sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Bukti itu harus jelas dan terjangkau indera mereka. Tetapi tatkala manusia menanjak ke tahap kedewasaan berpikir, maka bukti yang bersifat inderawi tidak dibutuhkan lagi. Akan tetapi tidak berarti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat yang bersifat inderawi. Nabi Muhammad juga mengalami dan memiliki mukjizat tersebut seperti keluarnya air dari celah jari-jari tangan beliau, dan lain sebagainya. Adapun tantangan dari Al-Quran ada yang bersifat umum, yakni untuk semua golongan baik filosof, cendekiawan, ulama dan sebagainya. Dan tantangan khusus yang ditujukan buat orang Arab terutama orang kafir Quraisy. Tiada bacaan-bacaan melebihi Al-Quran dalam perhatian yang diperolehnya. Tiada bacaan seperti Al-Quran yang dipelajari bukan hubungan susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi kandungannya yang tersurat, tersirat sampai dengan kesan yang ditunjukkannya. Tiada bacaan seperti Al-Quran yang diatur tata cara pembacaannya atau diperhalus ucapannya, di mana tempat harus memulai dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya sampai dengan kepada etika membacanya. Hal yang perlu diperhatikan guna mempermudah bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran, yakni melalui kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami kondisi masyarakat pada saat turunnya Al-Quran, dan cara Al-Quran diturunkan.